Setiap kali ada bencana besar, pastikan kita bertanya-tanya, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, hari ini kita bakal melihat dua jawaban yang beda banget untuk pertanyaan itu. Satu datang dari kacamata nubuatan kuno yang melihat gambaran super besar dari sejarah dunia. Satunya lagi, wah ini datang langsung dari lapangan, dari tengah lumpur dan puing-puing bencana. Oke, di satu sisi, kita punya pandangan makro nih. Coba deh bayangin, kita melihat sejarah itu bukan cuma rentetan kejadian acak, tapi seperti sebuah skenario raksasa yang sudah tertulis, yang pelan-pelan bergerak menuju satu titik akhir yang sudah ditentukan. Nah, habis dari pandangan langit tadi, kita langsung banting setir turun ke bumi. Tepatnya, ke reruntuhan akibat bencana dahsyat di Indonesia. Di sini ceritanya beda total. Bukan lagi soal nubuatan, tapi soal kenyataan pahit yang ada di depan mata. Jadi, ada dua cara melihat. Dua diagnosis krisis yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai ya dari kerangka yang pertama, diagnosis profetik ala Syekh Imran Hosen. Menurut beliau, semua berita utama yang kita baca tiap hari, ya perang lah, krisis politik lah, itu semua bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Semuanya itu justru bagian dari tanda-tanda akhir zaman yang dijelaskan dalam studi eskatologi Islam. Jadi gini, bagi Syekh Imron, mencoba mengerti politik dunia sekarang tanpa pakai kacamata nubuatan itu ya ibaratnya kayak nonton film tapi mulainya dari tengah-tengah. Pasti bingung kan? Kita nggak bakal ngerti ceritanya gimana. Jadi ini bukan cuma soal apa yang lagi terjadi, tapi lebih dalam lagi mengapa semua ini terjadi dalam sebuah skema ilahi yang jauh lebih besar. Nah, disinilah interpretasi Syekh Imran jadi unik banget. Dia melihat konsep kunci seperti Ya'juj dan Ma'juj itu dengan cara yang beda. Bukan lagi sebagai, katakanlah, makhluk mitos yang dikurung di suatu tempat, bukan, tapi sebagai simbol dari kekuatan yang sudah ada dan berkuasa di dunia sekarang, yaitu peradaban barat modern. Dominan, kuat, sekuler, dan ya, merekalah yang membentuk realitas kita saat ini. Terus buktinya apa? Nah, menurut Syekh Imran, kuncinya itu ada di nubuatan soal kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem setelah ribuan tahun. Dia mengajukan pertanyaan yang simpel aja. Kekuatan mana sih di dunia ini yang bisa bikin itu jadi kenyataan? Jawabannya, kata beliau, ya jelas kekuatan politik dan militer dari peradaban barat modern. Dari situlah dia menarik kesimpulan. Merekalah Ya'juj dan Ma'juj di zaman kita. Kerangka ini berlanjut lagi dengan apa yang beliau sebut sebagai jejak Dajjal, yang ia lihat lewat 3 fase kekuatan global. Pertama dimulai dari dominasi Inggris atau Pax Britannica. Terus tongkat estafetnya pindah ke Amerika, jadi Pax Americana. Dan sekarang beliau percaya kita lagi ada di fase ketiga, di mana Israel lagi disiapkan buat jadi kekuatan dunia berikutnya. Dan inilah yang menurutnya pada akhirnya bakal memicu konflik besar di akhir zaman. Oke, sekarang kita tinggalin dulu panggung nubuatan global itu. Kita pindah ke lensa yang 180 derajat berbeda. Kita turun langsung ke Sumatera, ke lokasi banjir bandang yang benar-benar menghancurkan. Di sini, peringatannya bukan datang dari kitab-kitab kuno, tapi dari tanah yang udah menjerit kesakitan. Para analis di lapangan punya diagnosis yang jauh lebih membumi. Buat mereka, ini tuh bukan sekedar bencana alam biasa. Sama sekali bukan. Ini lebih seperti perfect storm, pertemuan antara dua kekuatan penghancur. Satu, cuaca ekstrim yang dipicu sama krisis iklim global, dan dua, kondisi ekologis lokal yang emang udah hancur-hancuran. Dan dampak kemanusiaannya, wah ini luar biasa. Bayangin, lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi. Angka ini bukan cuma statistik di atas kertas loh ya. Ini adalah potret kehancuran skala masif yang menyapu bersih ratusan komunitas, melenyapkan rumah dan mata pencaharian mereka dalam sekejap. Dan di tengah semua analisis yang jelimet itu, ada kisah-kisah manusia yang nyata. Seperti penintas ini, yang di depan reruntuhan rumahnya, fokusnya cuma satu, gimana caranya bisa bertahan hidup. Ini bukan soal narasi besar akhir zaman, bukan. Ini soal gimana caranya besok bisa makan. Ini perjuangan yang sesungguhnya. Dan diagnosis dari para ahli lingkungan itu jelas banget. Krisis ini tuh buatan tangan manusia. Daerah aliran sungai yang harusnya jadi benteng alami, malah digunduli. Hutan-hutan diganti jadi perkebunan monokultur. Belum lagi operasi tambang dan sawit yang merusak lanskap. Jadi ini bukan takdir, ini adalah akumulasi dari kebijakan-kebijakan yang keliru selama bertahun-tahun. Nah, setelah kita lihat dua diagnosis yang beda jauh ini, pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, jadi siapa atau apa sih yang jadi biang keladi dari semua krisis ini menurut masing-masing sudut pandang? Dan perbedaannya itu fundamental banget.
Diagnosis yang pertama menunjuk ke kekuatan peradaban yang super besar, yang hampir nggak kelihatan, yang bergerak dalam sebuah skenario kosmik. Sementara itu, diagnosis yang kedua menunjuk jari langsung ke aktor-aktor yang sangat nyata dan bisa kita lihat. Ya pemerintah, ya korporasi-korporasi besar, dan kebijakan-kebijakan spesifik yang mereka buat. Pada akhirnya nih, kita dihadapkan pada dua cara yang sangat berbeda untuk melihat dunia yang lagi bergejolak ini. Jadi, apa sih sebetulnya arti dari kedua peringatan yang kita bahas tadi? Perspektif eskatologis atau profetik ini menawarkan sebuah makna di tengah kekacauan. Seolah-olah dia bilang, tenang aja, semua ini ada polanya kok. Peristiwa yang kelihatannya acak sebenarnya adalah bagian dari sebuah cerita besar yang lagi berjalan menuju akhir yang sudah ditetapkan. Ini adalah cara buat nemuin keteraturan ilahi di tengah-tengah carut-marutnya dunia. Nah, di sisi lain, perspektif sistemik ini menawarkan sebuah panggilan buat kita bertindak. Dia bilang, ini bukan takdir, ini akibat dari pilihan-pilihan kita. Krisis terjadi karena sistem politik dan ekonomi yang kita bangun itu lebih mementingkan profit daripada kelestarian alam. Ini peringatan yang keras banget, bahwa kalau kita nggak berubah, ya bencana-bencana seperti ini bakal terus-terusan terjadi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Saat krisis datang, kemana kita sebaiknya mencari jawaban? Apakah kita perlu melihat ke langit, mencari makna di dalam tanda-tanda zaman yang kuno? Atau justru kita harus menggali tanah di bawah kaki kita sendiri untuk menemukan akar permasalahannya di masa kini? Karena lensa yang kita pilih untuk melihat masalah pada akhirnya akan menentukan tindakan apa yang akan kita ambil.